Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wulan Fitri dari kelas PBSI 1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang karakteristik pembicara ideal. Pembicara yang baik adalah pembicara yang mampu menguasai topik yang akan dibicarakannya. Ia juga harus mampu memilih diksi yang tepat agar mudah dipahami oleh para pendengar. Pembicara yang baik juga harus dapat berinteraksi dengan para pendengar. Bagaimana cara ia menatap matanya, bagaimana cara dia berkomunikasi, dan bagaimana cara dia memberi kesan yang baik terhadap para pendengar. Salah satu tipe pembicara ideal menurut saya adalah Pak Aiman Wicaksono. Pertama kali saya melihat Pak Aiman Wicaksono dalam program Aiman Dan, saya begitu kagum dengan bagaimana cara dia membawakan sebuah acara itu, bagaimana cara dia mewawancarai saksi, bagaimana cara dia berbicara dengan penuh penekanan dan sangat terlihat bahwa dia sangat menguasai topik tersebut. Untuk melihatnya, mari kita simak tayangan berikut. Saat sudah siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, sidang kasus Jaksa Pinangki akhirnya terlaksana. Terhitung cepat, cukup kilat dalam penyelesaian. Benarkah ada yang hilang dalam persidangan? Konon, ada sosok petinggi yang tak jelas alias gelap, tak disebutkan. Saudara, saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupasnya dalam misteri proposal 140 miliar. Satu hal yang saya sukai dari sosok Pak Aiman adalah bagaimana cara dia berbicara dengan penuh penekanan dan penuh ketegasan. Selain dari cara berbicaranya, mari kita lihat bagaimana cara dia menggunakan tangannya sehingga memberi kesan lebih tegas. Klaster politik inilah menurut saya otak dari semuanya, bukan kejaksaan, bukan Maksudnya? kepolisian. Klaster politik inilah yang mendapatkan order ini, kemudian menghubungi pihak kejaksaan agar skenario ini bisa berjalan mulus. Lalu pihak kejaksaan atasannya Pinangki menunjuk Pinangki. Ya. Kalau seandainya demikian, Anda mengatakan bahwa kasusnya ini hanya penipuan, artinya mau di-cut ini hanya berhenti di Pinangki. Dengan tidak dikenakan pasal 12A ini memang niatnya sejak awal melokalisir, melindungi yang lain-lain. Saudara, semua bermula dari proposal 140 miliar yang disodorkan Pinangki kepada Joko Chandra. Tapi tak semua proses disebutkan dalam dakwaan. Benarkah demikian? Berikut informasinya. Ketika berbicara, ketika mewawancarai seseorang, Pak Aiman akan menggunakan tangannya seperti ini, untuk memberi kesan yang lebih tegas. Ini juga sebagai ciri khas seorang Pak Aiman yang menggunakan tangannya seperti ini. Ketika berbicara dengan seseorang, ketika beliau mewawancarai saksi, beliau akan menunjukkan bagaimana sikap tegasnya, bagaimana beliau menunjukkan begitu banyak yang ingin dia gali dari saksi tersebut. Isi kejaksaan karena saya terus terang aja agak jengkel gitu terhadap proses-proses itu yang tarik ulur itu. Tapi kemudian muncul, kenapa kemudian ada suara-suara Pinangki dengan Jaksa Agung? Ini tentu menjadi pertanyaan, meskipun sudah dibantah oleh Jaksa Agung, Sanitya Burhanuddin. Iya kan, masyarakat tidak bodoh-bodoh amat kan gitu kan. Ketika pada posisi ini kan seseorang katakanlah mencatut, seperti Pinangki itu mencatut. Tapi kan kalau mencatut itu tidak ada basicnya, kan juga tidak berani kan gitu kan. Selain itu, mari kita lihat bagaimana Pak Aiman menatap lawan bicaranya. Setelah ia bertemu dengan Joko Chandra di Malaysia, ia melapor kepada pimpinan. Tapi pimpinan ini sampai detik ini setidaknya tidak pernah kemudian disebut-sebut. Saya ingin tanya, siapa pimpinan itu? Bukan begitu aja. Pada saat di
Malaysia di Kuala Lumpur. Saat ketemu Joko Chandra itu, saya mendapatkan informasi diduga Pinangki juga menghubungi pimpinannya itu. Jadi di depan Joko Chandra? Iya, justru kan biasa toh ilmu bluffing itu kan gitu. Aku dekat dengan presiden. Nah, ini lo aku tunjukkan. Aku Langsung WA. telepon. Telepon diterima enggak gitu kan? Itu tidak ada di dokumen pemeriksaan, tapi Anda punya keyakinan itu? Iya, informasi yang saya terima begitu kok. Joko Chandra ini kan orang yang sudah berpengalaman lama, tidak gampang percaya pada orang, gitu loh. Dan kemudian kenapa dia percaya pada Pinangki dan bersedia memberikan materi dan janji? Itu karena Pinangki bisa meyakinkan Joko Chandra bahwa dia akan mampu melakukan apa, karena apa? Karena Pak Aiman Wicaksono adalah salah satu jurnalis idola saya sejak saya masih SD. Semoga saya bisa mengikuti jejak beliau dan bisa menjadi pembicara yang baik pula. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.